Sama-sama susah sih. Mau pilih yang mana? Mau susah karena terlilit hutang atau mau susah karena harus diet keuangan? Dalam hidup ini nggak ada yang mudah, selalu ada aja susahnya. Tapi kita bisa memilih susah yang seperti apa yang kita mau. Hidup ini kan pilihan, ya. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pilihan kita hari ini yang menentukan masa depan kita nanti. Kita yang memilih bagaimana sebetulnya kita mau memandang hidup ini. Kita yang memilih bagaimana kita mau menjalani hari ini. Kita yang memilih mau jadi seperti apa, mau jadi siapa kita nanti gitu. Karena itu semuanya kan pilihan. Hanya ada satu masalahnya. Apakah kita membuat pilihan yang tepat? Pilihlah untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, seringkali itu ya, kita fokusnya pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini yang seringkali bikin kita jadi stres dan frustasi. Nah, contohnya seperti apa sih hal-hal yang nggak bisa dikendalikan? Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan, itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Cuaca hari ini mendung atau hujan atau panas banget atau kemudian macetnya jalanan, panjangnya antrian, itu juga adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Coba perhatikan berapa banyak waktu yang kita buang-buang, berapa banyak energi yang harus kita keluarkan untuk fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita berharap segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kita berharap seseorang bisa berubah untuk jadi seperti yang kita mau. Contohnya, bos yang rese, atau suami yang ngeselin, atau temen yang suka gosip gitu. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Cuman itu bikin kita jadi stres gitu. Lalu gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi karyawan yang baik, disiplin, kerja sungguh-sungguh, pelihara rumah tangga yang baik. Kalau seandainya nih ada bos rese ini kita udah nggak bisa handle lagi, gimana? Bisa nggak kita cari pekerjaan yang lain? Mungkin bisa, kalau memang bisa ya udah cari pekerjaan lain aja gitu. Jangan dibuat stres gitu. Kalau misalnya ada temen yang suka gosip gitu ya, jangan ikut-ikutan gosip, senyumin aja gitu, tapi jangan tambahin bumbu-bumbu yang akhirnya bisa ujung-ujungnya jadi fitnah loh. Jadi kita harus bisa fokus pada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Berikutnya, pilih untuk mengatur keuangan dengan baik. Nah, masalah uang ini adalah bukan masalah main-main ya. Salah mengatur uang hari ini itu dampaknya baru kita rasakan nanti gitu. Gara-gara kita suka-suka aja gitu menggunakan uang yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita sekarang, itu nantinya kita jadi nggak bisa nabung. Kemudian kalau kita memanjakan semua keinginan kita, akhirnya ujung-ujungnya jadi utang, malah bikin jadi stres. Jangan gunakan uang dengan sembarangan. Kalau kita bijak mengatur uang, hati itu jadi tenang, stres jadi berkurang. Jadi rumusnya apa? Kalau nggak mampu, jangan beli. Kalau nggak perlu, jangan beli. Kalau nggak yakin, jangan beli. Itu aja deh. Pokoknya kita mesti yakin benar bahwa sesuatu itu memang perlu dibawa masuk dalam hidup kita, baru kita beli. Jangan cuma sekedar memuaskan berbagai macam keinginan kita aja. Perhatikan dengan baik kemana uang kita pergi. Kalau udah terlanjur salah mengatur keuangan, segera perbaiki ya. Mulai nabung, mulai investasi, lunasi semua hutang-hutang. Itu mulai lakukan dari sekarang. Ya, kita mesti bisa, nggak boleh terlena gitu istilahnya. Nggak boleh terlena dengan yang namanya instant gratification atau kesenangan sementara yang cuma bisa kita nikmati saat ini aja gitu. Jadi kita mesti bisa tahan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berikutnya, pilih untuk tidak menunda-nunda. Kita punya kebiasaan jelek nih. Kita tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu saat ini, tapi kita memilih untuk lakukannya nanti aja lah gitu. Gak usah sekarang, santai aja masih ada waktu gitu. Sadar, hidup ini singkat. Kita kadang-kadang gak ngeh kalau waktu itu gak selalu berpihak pada kita. Jadi kita harus bisa nih untuk menentukan prioritas dengan benar gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena segala sesuatu itu kalau lebih cepat selesai, lebih baik. Pilih untuk bilang tidak buat hal-hal yang tidak penting.
Kamu tahu kan ya, kalau kamu misalnya bilang iya sama sesuatu, kamu sedang bilang tidak sama sesuatu yang lain. Kalau kamu bilang iya untuk sesuatu yang tidak penting, kamu lagi bilang tidak untuk sesuatu yang penting. Contoh nih misalnya, kamu ada satu tugas tertentu yang harus banget kamu segera selesaikan dan itu penting buat hidup kamu. Di saat yang sama ada teman-teman kamu ngajakin kamu nongkrong bareng. Kamu tahu sebetulnya yang penting buat kamu itu si tugas ini, tapi kamu milih untuk pergi sama teman-teman kamu. Nah, itu salah. Kamu harus bisa pikir dulu gini, kita mikirnya gini ya. Apa sih yang penting buat kita saat ini? Oh, si tugas ini gitu. Berarti kalau kita tahu ini penting, bilang iya buat si tugas ini, bilang tidak sama teman-teman. Pilih untuk bilang tidak sama hal-hal yang nggak penting. Pilih pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kamu bergaul, itu akan menentukan juga siapa kamu. Karena itu kalau kamu mau maju, kalau kamu mau berhasil, ya kamu harus bisa bergaul dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang bisa bantu kamu untuk maju gitu. Bersama-sama dengan kamu maju bersama, kemudian juga orang-orang yang bisa kasih support gitu. Orang-orang yang berani jujur sama kamu, berani tegur kamu kalau kamu salah. Itu mereka adalah orang-orang yang sayang sama kamu. Dalam hidup ini gak ada yang mudah, selalu ada aja susahnya. Tapi kita bisa memilih susah yang seperti apa yang kita mau. Jadi saya kasih contoh nih ya, misalnya di satu pihak punya banyak hutang itu susah. Susah karena dikejar-kejar sama debt collector, gak bisa tidur karena mikirin utang, terus udah gitu pusing, mau gali lubang, tutup lubangnya gimana lagi. Susah kan? Tapi di lain pihak, diet keuangan juga susah. Kenapa susah? Karena kita harus bisa menahan keinginan, itu kan susah menahan keinginan. Kemudian kita juga mesti bisa lihat orang lain punya, pengen punya juga gitu, itu kan susah menahannya gitu ya. Ya tapi kan sama-sama susah sih, mau pilih yang mana? Mau susah karena terlilit hutang, atau mau susah karena harus diet keuangan? Nah kamu yang pilih, susahnya kamu itu yang seperti apa? Contoh lain lagi, misalnya obesitas, punya berat badan berlebih, itu susah. Kenapa susah? Karena bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Kita susah bergerak juga gitu kan. Tapi kalau di lain pihak punya badan yang fit, punya berat badan ideal juga susah. Harus olahraga, harus makan sehat. Dua-duanya sama-sama susah. Sekarang pilih yang mana? Mau susah karena banyak sakit, atau mau susah karena kita harus menahan keinginan kita untuk nggak duduk nonton TV seharian sambil makan keripik, tapi kita harus bergerak karena harus olahraga, harus makan sehat. Pilihannya terserah kamu sendiri yang nentuin pilihan yang mana yang paling cocok, susah yang mana yang cocok buat kamu. Di satu pihak mengejar cita-cita itu susah, harus ada kerja keras, disiplin, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, mesti fokus, susah. Tapi di lain pihak penyesalan itu juga susah. Kenapa? Karena waktu kita lihat teman-teman kita udah berhasil, kita kayaknya hidup gak kemana-mana. Waktu kita nengok ke belakang, kita rasanya mikir, aduh kalau gue tahu bakalan kayak begini, mestinya kan gue harus kerja keras dari dulu. Dua-duanya susah, tergantung kita tuh mau pilih yang mana, susah yang mana. Jadi, semua pilihan dalam hidup kita itu tergantung dari kita. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita nanti. Jadi jangan salah pilih, pilih untuk jadi lebih baik. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu juga suka video-video yang ini atau yang ini. Kita ketemu lagi nanti di sana ya. Bye-bye!